Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rafni dengan NIM 0307193131. Saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian majelis taklim. Jadi dari segi etimologis, majelis taklim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu majelis dan taklim. Majelis artinya tempat duduk, tempat sidang, dan dewan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian majelis itu adalah lembaga atau organisasi sebagai wadah pengajian, dan kata majelis dalam kalangan ulama yaitu adalah lembaga masyarakat non-pemerintah yang terdiri atas para ulama Islam. Nah, jadi adapun arti taklim adalah pengajaran. Jadi menurut arti dan pengertian di atas itu, secara istilah majelis taklim adalah lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri atau aturan sendiri yang diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antar manusia dan Allah, manusia dan sesamanya, dan manusia dan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi majelis taklim. Hal yang menjadi tujuan majelis taklim ini mungkin rumusannya bermacam-macam. Sebab para pendiri majelis taklim dengan organisasi lingkungan dan jamaah yang berbeda tidak pernah mengalimatkan tujuannya. Maka Dr. Randa Hajatuti Alawiyah AS dalam bukunya Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim merumuskan tujuan dari segi fungsinya, yaitu yang pertama, berfungsi sebagai tempat belajar. Maka tujuan majelis taklim ini adalah menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman ajaran agama. Nah, yang kedua itu berfungsi sebagai tempat kontak sosial, maka tujuannya silaturahmi. Nah, yang ketiga berfungsi yaitu mewujudkan minat sosial, maka tujuannya meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya. Nah, manajemen majelis taklim apabila dilihat dari makna dan sejarah berdirinya majelis taklim dalam masyarakat bisa diketahui dan dimungkinkan lembaga dakwah ini berfungsi dan bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, tempat belajar mengajar; kedua, lembaga pendidik dan keterampilan; ketiga, wadah berkegiatan dan berkreativitas; dan keempat, pusat pembinaan dan pengembangan; dan yang terakhir, jaringan komunikasi, ukhuwah dan silaturahim. Selanjutnya yaitu C. Majelis Taklim di Indonesia. Majelis Taklim sebagai institusi pendidikan Islam yang berbasis masyarakat yang memiliki peran penting yang strategis, terutama terletak pada upayanya dalam mewujudkan learning society. Suatu masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa dibatasi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan dapat menjadi wahana belajar serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah mengembangkan silaturahmi dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu D. Majelis taklim dan permasalahannya. Pelaksanaan pembinaan terkadang dapat menimbulkan masalah yang tidak diduga sejak awal, sehingga akan menjadi penghambat untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan. Agar aktivitas-aktivitas pembinaan yang dilakukan guru dapat lebih terarah, akan lebih baik bila mana seorang guru atau ustadz memahami tentang masalah belajar remaja, sehingga guru dapat menemukan solusi yang dianggap tepat. Sejauh ini, problematika majelis taklim adalah kurangnya partisipasi remaja terhadap program pembinaan akhlak yang dilakukan guru ataupun ustadz kepada remaja-remaja perumahan Pardais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Malinda Sitorus dengan NIM 0307191003 sebagai pemateri yang terakhir yang akan menjelaskan peluang dan tantangan majelis taklim. Adapun peluang yang dihadapi oleh majelis taklim, yang pertama, motivasi dan minat anggota majelis taklim yang tinggi; yang kedua, adanya kebutuhan rohani setiap manusia; yang ketiga, secara realitas. Selain dari peluang, kemudian tantangan dari majelis taklim itu adalah yang pertama, arus globalisasi yang menyebabkan pudarnya nilai moralitas; yang kedua,
dominannya paham tertentu sehingga muncul kefanatikan. Yang ketiga, adanya kegiatan kontraproduktif yang dilaksanakan sehingga ada sebagian orang ataupun anggota jamaah majelis taklim tersebut yang datang hanya untuk berorientasi bertukar pikiran yang menyenangkan mereka saja, seperti arisan, bertukar pikiran tentang resep makanan dan lainnya. Kemudian selain dari peluang dan tantangan majelis taklim, adapun hambatan-hambatan dari majelis taklim tersebut. Yang pertama, pendidikan non formal sehingga minimnya aspek manajerial dan kedisiplinan. Kemudian kurikulum yang disajikan tidak tersusun secara sistematis. Yang ketiga, sebagai majelis taklim tidak memiliki ustadz atau narasumber sehingga tidak memiliki kompetensi yang sesuai yang diinginkan, sehingga proses pengajaran dan pelajarannya pun seadanya saja. Kemudian yang keempat, adanya kendala dari sarana dan prasarana. Kelima, metode pengajaran kurang dinamis. Biasanya metode pengajaran tersebut bersifat monoton sehingga membuat bosan anggota majelis taklim tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.